Perlawanan Banten melawan VOC. Perlawanan Banten melawan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa. Hihotravalkai di Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil, akhirnya VOC membangun bandara di Batavia pada tahun 1619. Bandara di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, anak jadi Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang wafat pada tahun 1659. Surya yang bergelar Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah. Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa, seperti Persia, Benggala, Syam, Tonkin, dan Cina. Sebagai balasan, Sultan Agung mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Akibatnya hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng non-Swiss dengan tersedia beberapa benteng di Batavia. Diharapkan VOC mampu bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sementara itu, untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari sungai Untung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produk pertanian, saluran irigasi dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang pada masa pemerintahan Sultan Ageng ini. Memang banyak dibangun saluran air atau irigasi oleh karena jasa-jasanya ini Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa. Serangan dan gangguan terhadap VOC terus dilakukan di tengah-tengah menggobarkan semangat anti VOC itu. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab dalam urusan dalam negeri. Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab untuk urusan luar negeri, yang dibantu oleh putranya yang lain yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisah urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC. Di Banten ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisahkan dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji juga sangat khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai Sultan. Sangat mungkin jabatan Sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut staf Kesultanan Banten. Timbulnya pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Asia seperti Persia, Benggala, Syam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Di dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat. Pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Dan yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji pada tahun 1681. VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosoan berhasil dikuasai Sultan Haji menjadi Sultan Banten.
yang berkedudukan di Istana Surosoan. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun istana yang baru yang berpusat di Tirtayasa. Blok Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Singkat, pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosoan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francois Tak. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke Benteng Tirtayasa. Benteng Tirtayasa juga dikepung oleh tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francois Tak. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke Benteng Tirtayasa. Benteng Tirtayasa juga dikepung oleh tentara VOC. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil meloloskan diri bersama putranya Pangeran Purbaya ke hutan lebat. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergelirnya tentara VOC terus memburu Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC. Dengan tipu muslihat, Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dan dominasi asing. Hal ini terbukti setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Misalnya pada tahun 1750 berkobar perlawanan yang dipimpin oleh seorang ulama terkenal, yakni Kita. Pada bulan November 1750, gabungan pasukan VOC dan tentara kerajaan berhasil dihancurkan oleh pasukan Kita. Kita Pak ini antara lain juga mendapatkan dukungan seorang pangeran yang bekerja sama dengan Ratu Bagus. Perlawanan Kita Pak ini semakin meluas. VOC tidak ingin dipermalukan oleh pasukan pribumi. Oleh karena itu, pada tahun 1751, Empok mengerahkan pasukan gabungan dalam jumlah yang sangat besar mencapai 1250 personil untuk mengepung pasukan Kita Pak dan Ratu Bagus. Pasukan Kita Pak didesak oleh VOC, namun Kita pada Ratu Bagus dapat melepaskan diri dan pergi ke hutan untuk melancarkan perang gerilnya. Kitab-kitab Allah telah menjadi lambang kekuatan Banten tidak pernah terkalahkan. 1. Siapa pemimpin utama perlawanan Banten melawan VOC? Kedua, apa penyebab utama terjadinya perlawanan Banten melawan VOC?